Oke, materi kita kali ini adalah ISO 9001 versi 2015 ya. Ini lanjutan ya, pendalaman dari yang sudah materi. Ini review saja. ISO itu adalah bukan singkatan ya. ISO dari kata ISOS yang berarti sama. Organisasi internasional terdiri dari 165 badan standarisasi nasional dari beberapa negara. Nah, IOS itu International Organization for Standardization itu mengeluarkan ISO, sedangkan BSN yang di Indonesia Badan Standarisasi Nasional itu mengeluarkannya SNI. Nah, ini review dari materi yang sudah saya sampaikan. Ini contoh hasil sertifikat ISO yang dikeluarkan oleh SGS ya. Selain SGS ada yang lain yaitu TUV. Nah, ini juga ISO itu bukan hanya dokumen, tidak cuma dokumen, produksi dokumen, tapi yang terpenting itu adalah implementasi. Jadi bagaimana mengimplementasikan sistem ya, sistem yang sudah kita tulis di dokumentasi itu. Jadi lebih bagus itu kita punya implementasi, kemudian kita buat ya, kita sesuaikan dengan sistemnya. Jadi jangan kebalik, kita buat dokumen yang terlalu banyak, sistem manajemen mutu yang terlalu banyak, SOP, instruksi kerja, prosedur dan sebagainya yang sudah banyak tetapi tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan. Nah, itu yang salah ya. Jadi apalagi ketika mau audit cuman buat dokumen sesuai dengan klausul-klausul, form, kemudian prosedur, tapi tidak dilaksanakan. Ini harus diperhatikan ya. Jadi ISO itu bukan hanya dokumen, tapi implementasikan. Jadi menekankan banyaknya improvement ya. Nah, seperti yang pernah saya utarakan, ISO itu terkait dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals ya, sekitar ada 17 ya. Ini mulai dari no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education dan seterusnya. Nah, sudah ada sekitar 22.000 international standar yang bisa berkontribusi untuk pemenuhan SDGs ya. Ini ISO family ya, ada ISO 9000, 9004 ya, ISO 9000 tentang fundamental vocabulary, 9004 ini adalah sustain success of an organization, 10013 ini guideline ya, 10004 itu adalah ya ini untuk dokumentasi, kemudian yang ini untuk customer satisfaction, bagaimana customer itu bisa puas terhadap produk atau jasa kita. Nah, 19011 itu adalah audit ya. Nah, ini seperti saya katakan, nanti akan saya ulangi lagi, utamanya adalah mulai dari konteks sampai improvement ya, konteks of the organization sampai improvement. Di klausulnya kan ada 10, tapi kita fokus yang 4 sampai 10 ya. Jadi klausulnya ada ini ya, ada 10 mulai dari scope ini sampai. Nah, ini yang versi 2015 ini strukturnya
dibuat mudah diintegrasikan di sistem manajemen lain. Contohnya 14.000 ini untuk apa namanya, 14.000 ini untuk lingkungan, 22.000 untuk keamanan pangan ya. Jadi diintegrasikan dengan ACCP. Nah ini PDCA ya, siklusnya Plan Do Check Act ya. Nah, ini PDCA Plan Do Check Act. Jadi siklusnya itu adalah PDCA, di mana plan itu meliputi mulai klausul organization konteks 4, 5, 6, 7 ya. Nah operation itu yang do, check itu performance evaluation 9, dan improvement yang 10. Nah ini kalau digambarkan itu adalah semacam ini. Kalau digambarkan secara apa namanya, secara gambar ini kayak gini. Jadi klausul kita yang jadi fokus klausul 4 sampai 10. Yang 4 ini adalah mulai dari understanding of the organization and its context. Nah ini klausul 4 sampai 7 itu adalah plan, klausul 8 ini do, klausul 9 ini check, klausul 10 adalah act, PDCA. Nah 91 itu customer focus. Jadi memang dari kita sistem manajemen mutu itu menganggap bahwa customer itu adalah raja. Customer itu raja atau yang harus kita sangat perhatikan. Kemudian kita buat voice of customer. Jadi yang diinginkan itu apa saja, voice. Kemudian membuatkan dimensi kualitas, kemudian customer satisfaction attribute, design and development act ya. Kemudian kita tuangkan dalam quality policy, objective, quality management plan, management review ya, improvement, monitoring and measurement, dan implementation itu ya. Jadi ini plan itu mulai dari policy, quality objective, quality management plan, semacam ini plan, kemudian ini do kita implementasikan, kemudian monitoring itu kita cek, dan implementasikan act ya. Next kita mulai dari, kita review lagi dari understanding of the context of organization. Ini klausul yang keempat, SWOT ya kan, ini kan ya, SWOT ya. Jadi analisa isu internal dan eksternal, salah satu toolnya dengan SWOT, SWOT. Jadi kalau di dalam itu mau helpful atau harmful ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi kalau di internal kita helpful berarti strength, internal tapi harmful itu weakness, eksternal tapi helpful ya, bagus untuk kita, opportunities, tapi kalau eksternal harmful itu adalah threat. Ini harus dikeluarkan. Nah threat ini kadang pastel, politik, ekonomik, sosial ya. Ini harus dicek, terutama threat ini ya, ancaman ini. Contoh sekarang ini ada ancaman mengenai dengan adanya perang atau perang Iran dan Israel, Australia, Amerika. Nah itu bisa mengancam mungkin dari pasokan, dari supply chain bahan baku kita, tergantung dari produk kita. Bagi Indonesia contoh itu
terpengaruh ya, kita akan terpengaruh dari adanya ketidak, mungkin minyak kan kita masih impor. Nah, minyak ini kita nggak tahu ini mungkin akan bisa bertahan apa enggak kan. Perusahaan juga gitu, mungkin ada bahan kita yang diimpor dari luar negeri. Contoh pabrik pupuk itu kan ada elemen yang dari industri minyak ya kan, ya turunannya industri minyak yang mungkin kalau diimpor dari daerah Timur Tengah bisa merambat. Nah, itu. Atau tidak langsung produk kita adalah plastik ya, plastik juga kan gitu juga bermasalah. Kemasan ya, industri kemasan ini nggak tahu ini ke depan kalau memang suplai dari minyak itu bermasalah bisa mengancam juga tidak hanya di produsen plastik, justru juga industri makanan yang sangat amat tergantung dengan kemasan yang berupa plastik. Nah, ini perlunya diversifikasi atau bagaimana mengenai kemasan. Lanjut, itu tentang isu internal dan eksternal. Kemudian 4.2, keinginan dan harapan, the need and expectation interested parties. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan lagi, pelanggan itu adalah quality cost delivery, keinginan dari pelanggan. Mutu, harga murah, ya kompetitif sama delivery on time. Owner, keuntungan yang berkelanjutan, transparan. Jadi asalkan untung dan transparan, gak ada masalah investor. Tapi selama nggak berkelanjutan, ya berat. Karena sekarang kan banyak investor di negara-negara di Dubai atau di Uni Emirates ya, atau Qatar itu yang salah satu surga untuk investasi. Nah, itu kan dengan adanya sekarang kan keuntungan yang berkelanjutan bermasalah. Nah, itu karena ada ancaman keamanan, itu bisa membuat. Nah, kalau dari konteks kita di bisnis atau di industri pangan, ini juga kita harus meyakinkan kepada investor bahwa keuntungan itu bisa terus dan transparan. Karyawan lingkungan yang kondusif dapat bekerja terus, penghargaan dan penghargaan. Jadi karyawan harus memastikan dia dapat bekerja terus ya, diakui, dihargai ya. Supplier keuntungan bersama, untung bersama ya, jangan untung sendirian. Nah, jadi kita dan supplier menetapkan harga yang bagus ya. Sosial, penilaian sosial, tinggal laku dan istiadat ya, masyarakat sekitar. Kalau bahasa sininya kita harus bagus merangkul akamsi. Apa akamsi? Anak kampung sini ya gitu. Contoh ini salah satunya. Atau terhadap pemerintah dan ayat 3 menentukan lingkungan atau skop produk service. Ini klausul yang keempat. Klausul yang kelima, leadership. Manajemen puncak diharuskan berkomitmen untuk memastikan klausul 4 diikuti. Nah, ini jadi harus memastikan ya, terlibat langsung dan mendukung peran manajemen lain dengan sistem manajemen, memastikan kebijakan mutu dan standar mutu ditetapkan. Jadi juga mendukung risk based thinking dan menentukan dan mengatasi risk and opportunities. Jadi top management, pimpinan, CEO ya, CEO ini kalau nyamar dia harus turun ya, memastikan dan mendukung dan terlibat langsung. Ya, kelemahan biasanya kalau auditnya ini most common finding, ketika salah satunya adalah yang di sini dia
tidak terlibat langsung. Pokoknya ISO urusanmu. Nah, itu kelemahannya. Ini kalau kita ini kisi-kisi ya, ini yang berbeda dengan minggu yang sebelumnya. Yang ini akan saya jelaskan tentang kisi-kisinya ketika diaudit. Ketika diaudit, quality policy harus dikomunikasikan top to bottom, dari atas ke bawah. Kemudian semua make sure everything we focus in customer satisfaction, harus paham. Nah, biasanya kalau temuan setelah diaudit, temuan sehingga mungkin jadi tidak lolos sertifikasi, quality policy itu tidak dikomunikasikan dan diaplikasikan di organisasi. Padahal kebijakan mutu itu adalah harus diketahui oleh semuanya, ini everything, entirely. Kemudian quality objective, sasaran mutu ini harus quantifiable. Yang kedua harus SMART. SMART itu adalah singkatan ya. Specific, measurable, achievable, reliable, time bounding ya. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Lagging indicator, leading indicator, not monitoring. Kadang-kadang tidak smart. Ini quality objective are not measurable and not monitor. Ada evidence dalam monitoring. Kadang-kadang ketika dicek oleh auditor, sasaran mutu itu tidak bisa diukur. Contohnya, kita akan membuat produk yang bermutu. Nah, itu kan nggak jelas sebagaimana kan gitu ya. Bagaimana? So, kita akan menjadi perusahaan yang terkenal. Terkenal bagaimana? Mungkin harus lebih jelas. Kita akan menguasai pasar yogurt 50% di Indonesia. Nah, itu kan bisa diukur. Nah, ini SMART ya. SMART itu specific, measurable, achievable, reasonable, dan time frame ya. Jadi spesifik ya. Nah, itu sasaran mutu, atau bahasa sekarangnya adalah KPI, Key Performance Indicator ya. Nah, sasaran mutu ini, KPI ini ya, planning ya. Tadi kan 5 tadi leadership, kemudian 6 planning. Yang 4 tadi konteks organization, yang SWOT dan lain-lain. Kemudian yang 5 tadi adalah leadership, 6 ini adalah planning ya. Planning ya. Menentukan tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Dan ini contohnya menentukan sasaran mutu SMART. Spesifik, bisa measurable, achievable, reasonable, time. Anda kalau buat sasaran juga gitu. Goals atau target itu harus spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan time frame. Contoh, dalam 1 tahun, nah ini kan ada time-nya, kita bisa menguasai pasar yogurt 50% atau 60% gitu. Atau reject, atau apa namanya, produk yang di reject itu dikurangi awalnya menjadi 5% menjadi 3% dalam 1 tahun kan gitu. Dan itu harus achievable. Nah, ini untuk 6.1 risiko itu ada 2 ya istilahnya ya. Kalau yang negatif itu risiko, positif bisa kita katakan opportunity atau peluang. Risk and opportunity. Nah, kalau ada risiko, kita bisa menghindari risiko, mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah dampak yang menangani risiko, atau berbagai risiko. Contoh, ada ini risiko LPG ya. LPG itu kan ada risiko kita impor, kemudian bermasalah kan kita, padahal kita pakai LPG. Nah, bisa nggak kita berbagai risiko, menghilangkan risiko?
resiko terhadap caranya mungkin bisa mengubah dampaknya. Mungkin kita bisa mengubah dari LPG, mulai LPG terhadap LNG ya. Opportunity peluang mengarah pada adaptasi praktik baru ini juga kita LNG resiko daripada mungkin kita bisa ada peluang. Ini peluang Indonesia itu kan LNG, ada peluang mengembangkan LNG bukan LPG, karena kita adalah natural gas yang di Aceh terbesar, salah satunya mungkin di dunia, bukan LPG petroleum. Kalau petroleum kita memang impor LPG. Selama ini kan gas hijau itu kan LPG itu kan impor. Harusnya kita sudah berubah ke LNG. Ini praktek baru ini. Sebetulnya kita bagus dulu itu pindah ke gas dari minyak tanah. Bagus, cuman salahnya ya kok ke LPG, harusnya ke LNG. Ya jadi impor. Nah, resiko itu apa sih? Efek ketidakpastian pada tujuan. Ini zaman sekarang ini penting banget. Model-model agile, model-model agile ekonomi kayak gini, ketidakpastian ya, ketidakpastian baik itu politik atau sosial. Itu penting menetapkan risiko. Nah, itu adanya risiko 31.000 itu adalah risk management ya, petunjuk umum di tahun 2018. Proses approach itu sebenarnya itu adalah proses approach input, kemudian activities, kemudian output ya. Nah, identifikasi potensi kegagalan di tiap-tiap tahapan proses ya, jadi harus kadang-kadang kelemahannya adalah di klausul 4.4.1 resiko dan opportunity tidak dijelaskan secara bagus. Padahal ini penting ya. Risiko itu harus dijelaskan. Contoh risiko dari bahan baku, mungkin ada keterlambatan atau apa dan sebagainya. Opportunity salah satunya adalah MBG ya. MBG itu kan bisa menjadi opportunity dari perusahaan. Nah, itu kadang diambil, kadang enggak kan gitu kan. Ke perusahaan makanan diambil aja walaupun untung sedikit atau tidak lah, daripada kita cuman kerja rodi untungnya cuman nggak seberapa. Nah, itu kadang-kadang tergantung, ini semuanya harus ditentukan. Nah, teknik-teknik dalam manajemen risiko itu macam-macam, mulai dari ini brainstorming ya, kemudian risk identification, bisa FMIA ya, HACCP dan sebagainya ya, root cause analysis, risk evaluation. Nah, ini teknik-tekniknya ada macam, ada Monte Carlo, ini HACCP, Markov ya. Ini semuanya adalah caranya manajemen risiko di ISO 31000. Peluang dalam kebalikan dari risiko, understood as a positive can bring benefit to some involved party, therefore with interest for the same, sehingga punya kesamaan. Nah, risk based thinking perlu menjadi proses yang berkelanjutan. Jadi menentukan bahwa ini peluang dan ini harus diteruskan. Dokumen konteks organisasi analisa risiko bersifat living dokumen. Risiko dan peluang berubah. Kadang-kadang tahun lalu kita sudah menetapkan risiko dan peluang, tapi kalau ada perubahan isu baik itu internal atau eksternal bisa berubah. Ada new business, kita ada produk baru ya kan, ada bisnis baru, orang people, new lifestyle, new process, new condition, ada perang dan sebagainya, itu new market dan sebagainya, semuanya bisa berubah. Ini analisa ya. Common weakness dalam implementasi quality management system, tidak identifikasi setiap perubahan yang terjadi, tidak dilakukan evaluasi risk and opportunity.
risiko dan peluangnya tidak ditulis yang benar. Kemudian yang ketujuh, klausul ketujuh, itu kan support, resource ya, sumber daya, kompetensi, awareness, communication. Kita mulai dari support ya, itu ada people ya, kemudian ada infrastruktur, orangnya bagaimana ya, kemudian building and equipment, transportation itu infrastruktur, kemudian environmentnya bagaimana, sosial, psychological, humanity, noise ya gitu. Kalau perusahaan itu dekat dengan bandara itu kan, atau dekat jalan tol, itu berpengaruh nggak kan gitu, itu bisa di assess ya. Atau humid, produk kita mungkin powder, nah itu kalau dengan humidity-nya sangat tinggi berpengaruh nggak, apakah mungkin perlu ada anti kempal dan sebagainya, formulasi itu berpengaruh nanti. Monitoring, dengan kita monitor, dan organizational knowledge. Gap analysis ya, kalau kita organizational knowledge, kita 7.5 documentation, harus kita membuat dan memutakhirkan dokumen. Klausul contoh 7.5.2, format bisa kertas atau elektronik, tapi sekarang elektronik, cuman memang harus di maintain dokumen itu. Yang di maintain itu adalah ini, kebijakan mutu, saran mutu, prosedur. Kemudian kita retain dokumen, supporting dokumen, eksternal dokumen, form, check sheet, bukti audit, dan sebagainya. Mengapa sih kok dalam sistem itu kita punya dokumen? Yang pertama adalah memastikan keseragaman dalam menjalankan kegiatan. Kalau nggak ada SOP, instruksi kerja, prosedur, quality policy, ya kita nggak ada yang diacu semuanya sana sini. Hanya perlu ada dokumen. Bukti bahwa suatu kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja telah ditinjau dan ditetapkan. Bahan referensi di tempat kerja. Referensi di tempat kerja. Tanggung jawab dan kewenangan menjadi lebih jelas. Bahan pelatihan, mampu telusur, alat bantu untuk perbaikan hubungan, dan dasar pelaksanaan audit mutu, untuk audit mutu. Jadi kalau ada audit ataupun sertifikasi, baik itu internal maupun eksternal, bisa ditunjukkan dokumen itu. Kalau nggak ada dokumennya gimana yang diatur? Kalau mau telusur itu, kalau ada kesalahan, kita bisa menelusuri ini di mana sih kan gitu ya, kelemahannya di mana. Nah, documented information itu adalah visi dan misi, strategi. Kemudian yang perlu dibuat adalah kebijakan mutu, dokumen saran mutu, kerencana mutu, pedoman mutu, prosedur, dan rekaman, penerapan, audit, dan perbaikan. Ini yang perlu dibuat dokumen-dokumennya. Nah, dokumen itu yang bagaimana, yang bagus, bisa di retrievable, bisa dicari, bisa mudah ditelusuri, must have good and have nice to have author, dokumen, proses. Makanya seperti di dokumen ACCP kan saya minta ada author dibuat oleh siapa, kemudian disetujui oleh siapa. The organization management system shall include, harus, shall itu adalah wajib ya, harus di documented information required by this document ya. Determined by the organization. Title ini, date, author, reference number, formatnya harus ditentukan, mau pakai softwarenya atau pakai PDF atau version atau media paper atau elektronik, di print atau PDF. Approval,
Nah, documentednya apa? Contoh, kalau quality policy objektif ya, WI bentuk ya, tipe-tipenya automatic flow. Fungsi ada human resource, ada yang sales, ini departemen-departemen, atau mungkin cross functional proses. Ada interest party, ada yang untuk customer, ada end user, ada provider dan sebagainya. Ada policy objektif, action plan, result, dan spesifikasi requirement. Kelemahannya itu adalah record ya, dasar apa menjadi program training. Jadi kadang-kadang dokumen training, kalau kita ada training itu tidak di record, training itu tidak ada di documentation. Documentation are not retained, tidak dipunyai kan gitu. Terutama training. Kalau training itu ya, kalau kita training karyawan itu harus ada daftar hadir, materinya apa kan itu, pretest, posttest dan sebagainya. Itu salah satunya. Kadang-kadang itu enggak didokumentasikan dengan baik. Ini yang jadi temuan sehingga masalah. Ada juga common weakness dokumen teridentifikasi ini 37.5.1 of external origin determined by organization to be necessary are not identified and controlled. Jadi yang mungkin dokumen dari internal, sertifikat halal, yang dari supplier dan sebagainya itu tidak ada dan tidak dikontrol, tidak diidentifikasi ya, dari supplier ya. Otorisasi, nah ini otorisasi harus dibuat. Kadang-kadang ini juga dokumen rilis nggak ada, karena ya kita mau rilis tidak di otorisasi, kadang-kadang tidak ditandatangani. Otorisasi itu maksudnya ditandatangani, di sign ya, di approve ya. Oke, tadi klausul 4, 5, 6, 7 sampai dokumen. Sekarang 8 operation process. Jadi quality plan kemudian masuk ke proses, menjadi output, menjadi customer satisfaction. Nah, proses ini terkait dengan bisa material, man, method, mesin, measurement system ya, bahan baku, orang, metode, mesin, peralatan, sama sistem. Nah, klausul 8 di operation itu kalau kita lihat itu ada bagian departemen-departemennya masing-masing. Ada yang bagian punyanya marketing, departemen marketing itu sebetulnya klausul 8.2 karena ini requirement product and service. Sebenarnya ditambah juga marketing itu, departemen marketing itu klausul 4 ya, customer need and expectation itu harusnya marketing yang tahu. 4.2 R&D 8.3 ya, design and development. Purchasing itu 8.4 ya, control of internally provided process product and service ya, itu kalau kita tak pengen tahu external provider ya, supplier itu R&D ini. Nah, produksi, departemen produksi atau operation itu 8.5. Ini mulai dari PPIC, Production Plan and Inventory Control. Kalau di perusahaan nanti akan Anda tak pahami. Production, dalam produksi, QC, dan engineering. Ini saya pernah di perusahaan salah satu bumbu seasoning industry. Saya di departemen produksi. Nah, yang
yang sering saya interaksi itu departemen PPIC, QC dan engineering ini masuk di klausul 8.5 proses. Kemudian rilis produk service 8.6, kalau QA quality assurance dan quality control itu dan 8.7. Kalau ada control non conformance output, kalau ada produk yang reject atau tidak sesuai itu QA dan QC. Klausul 9.2 performance and evaluation, itu ada 9.2 internal audit internal, memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan, manajemen review, melakukan koreksi yang tepat dan tindakan korektif tanpa ditunda, menyimpan informasi dan ini adequacy, compliance, effectiveness. Jadi perlu adanya audit. Nah, apa sih audit? Audit itu ada 3, mungkin perlu saya jelaskan sedikit satu persatu. Auditi, orang yang diaudit, auditor yang mengaudit, assessment against kriteria. Kalau auditi, dia harus mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa dia sesuai persyaratan kriteria itu. Oh, ini klausul ini Pak sudah saya terpenuhi, harus menunjukkan. Auditor itu harus yang mengecek kan gitu, assessment against kriteria, mengakses kriteria sudah terpenuhi atau enggak kan gitu. Saya adalah auditor halal ya, auditor halal, saya ngecek sesuai enggak ini bahan bakunya, kemudian di LPPOM ya, LPPOM dulu MUI, sekarang namanya LPPOM saja tanpa MUI ya. Nah, non conformity ini kalau ada ketidaksesuaian, nah, bisa major, bisa minor, bisa atau bisa observation, bisa major, minor, observation. Dalam audit tidak tergantung dari pengalaman auditor, tetapi dari bagaimana setiap tahapan proses meet atau link dengan. Nah, audit itu ada 3 macam. First party itu adalah internal audit internal. Jadi dalam perusahaan itu doang. Jadi contohnya departemen produksi mengaudit QC atau QC departemen produksi, tapi internal aja, orang-orang dalam perusahaan kita biasanya saling mengaudit ya. Kalau di Universitas Brawijaya, fakultas apa mengaudit fakultas yang lain gitu, atau PS yang lain. Nah, second party, customer on supplier. Nah, kita mengaudit sebagai seorang customer, kita mengaudit kita perusahaan roti, mau mengaudit terigu ya, kita audit terigu perusahaan supplier kita kan terigu contohnya, mungkin mau ke Bogasari atau ke Sri Boga, atau mungkin tepung perusahaan itu mungkin tidak kita lakukan kan, sudah besar, saya sudah terpercaya kalau Bogasari Sri Boga. Mungkin kita ada tepung Garut yang dibuat oleh supplier lokal, koperasi, ya, kita bisa mengaudit mereka, itu namanya second party. Third party, Bureau Veritas, ya, ini lembaga, contoh pihak ketiga, yaitu tadi mungkin lembaga sertifikasi atau dan pemerintah. Turtle diagram, tujuan dilaksanakan audit adalah untuk memastikan validitas proses, makanya pakai turtle diagram. Input, yaitu apa yang seharusnya diterima oleh customer ini, proses dan output. Contoh yang kita inputnya kita cek ya, kita audit. Kemudian prosesnya bagaimana, trainingnya bagaimana, knowledge-nya, skillnya bagaimana, how, prosedurnya bagaimana, kita cek itu semuanya, prosedur pembelian, prosedur produksi dan sebagainya, equipment peralatannya sudah oke apa tidak, kita audit ini apa, sudah bersih, kalau halal ya, ini bisa tercampur dengan mesin yang lain atau enggak. Kalau yang ISO ya ini bisa memastikan nggak ini untuk mutunya bagus atau sesuai.
many, performance indicator seberapa banyak, kita cek laporannya ini banyak, sedikit, nah itu bermasalah, kita temuan nanti permintaannya bagaimana, outputnya bagaimana. Ini turtle ya, kalau ini nggak usah IPO. Dan 9.2 internal audit itu hasilnya, temuannya kita masukkan dalam mananya, plor konsep. P, problem harus jelas. P, problem harus jelas. L, lokasi harus jelas. O, objek harus jelas. R, reference. Contoh pernyataan temuan audit. Contoh ya, kita setelah kita audit ada temuan, ada contoh, jadi kita temuannya kita tulis, caranya nulis itu ada tersendiri. Ditemukan temuannya ya, nulis di temuannya yang ketidaksesuaiannya. Pekerja yang menggunakan kaos singlet di ruang produksi ya, ketika menggoreng ya laki-laki ini di menggoreng kerupuk. Nah, itu kan temuan, harusnya kan dia harus pakai apa namanya, mungkin karena ruang produksinya panas kan gitu ya, sehingga cuman singletan doang, tapi tetap harus ya, itu kan temuan kan, nggak boleh kan gitu. Takutnya nanti minyaknya bertambah kan gitu ya. Kenapa minyak bertambah? Bukan karena dapat kiriman dari Timur Tengah, karena tetesan keringat kan itu, guyon ini guyon. Maksudnya gitu, itu kan nggak boleh ya. Mau ketemu menggoreng. Jadi tulis saja problemnya. Problemnya apa? Oh, masalah PPE, apa namanya, protektif, tidak dilaksanakan prosedur PPE, protektif personal equipment, apa pakaian karyawan. Lokasi mungkin di ruang produksi ya. Objek yaitu ditemukan ada detail, ada orangnya yang tidak pakai baju atau cuman pakai kaos gitu. Referensi yaitu, referensi adalah mungkin referensi GMP nomor sekian atau standar berpakaian untuk di ruang kerja nomor sekian, harus tulis itu. Jadi konsep plor ini memudahkan supaya itu objektif dan detail, tidak kemana-mana. Mengukur kinerja quality management system. Jadi kalau sistem manajemen mutu itu bisa very poor, bisa excellent. Itu yang pertama kita pakai survei kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, kalau ada komen atau apa itu dicek semuanya, di grab datanya, kita grab. Atau pengelola audit internal tadi, atau pengendalian produk tidak sesuai. Jadi kalau ada catat itu kita apakan, kita tindakan menilai dan risiko dan peluang, ini risk management. Dan pencapaian sasaran mutu, sasarannya tadi 50% yogurt di Jawa Timur, nah, hasilnya gimana, sudah tercapai enggak? Nah, dari situ kita manajemen review itu inputnya departemen production meeting ya, and production meeting. Ini ada kalau ada customer komplain ya, kemudian kita manajemen review ini adalah rapat para bos lah gampangannya ya, untuk menentukan, jadi ada komplain atau kebutuhan hasil audit, semuanya dibuat ya, menjadi annual management review tahunan. Apakah kita butuh tambahan orang atau tambahan mesin? Kadang-kadang top management system nggak ada, ini kelemahan karena management review. Frekuensi distribution kontennya nggak jelas. Kemudian ini nih, management review adalah conclusion and decision.
mau akuisisi, mau nambah pegawai atau nambah mesinnya besar ya terutama, dan sebagainya. Main challenges, kelemahannya kadang-kadang tidak keluar, orangnya tidak top manajemen nggak ikut kan itu. Nah, ini contoh agendanya. But complaint trend, situation, internal audit balance, situation, financial, commercial, protection, ya. Ini contoh jadwal. Yang ke-10, tadi 9 itu monitoring ya. 10 improvement. Nah, kalau usul 10 improvement. Jadi apa yang kan kita harus tahu metode pakai fishbone, pakai bagaimana kalau ada 10.2 itu ada non-conformities ya, improvement ini non-conformities maksudnya yang kita harus menentukan ketidaksesuaian atau yang barangnya yang reject itu apa, tidak hanya barang ya yang reject atau mungkin jasa yang tidak terpenuhi atau target yang tidak terpenuhi, semuanya itu ditentukan koreksi action ya. Kemudian harus non-conformities itu gak ono corrective action, kadang-kadang temuannya itu adalah ini, yo sudah barang reject ini dibiarkan aja, sudah sering reject tapi tidak ada tindak lanjut, tindakan koreksi. Harus, padahal itu adalah continuous improvement, perbaikan itu semangat dari ISO itu kan harus diperbaiki. Nah ini ketika ada target ya, targetnya mungkin sudah terpenuhi jadi 50%, kemudian targetnya tahun ini 51% terpenuhi market share atau produksi, dan kita mau naik lagi, dinaikkan lagi standarnya menjadi 5, mungkin tahun depan 55%, itu namanya improvement. Jadi PDCA, plan do check act, kayak roda berputar tadi melalui PDCA tadi, dimana P itu adalah klausul 4 sampai 7, D do ini adalah prosedur 8, C check ini adalah itu atau 9 ya, A itu adalah improvement, dan tadi action implementation PDCA Deming cycle. Sasaran kalau improvement standar dinaikkan, kualitas produktivitas dinaikkan ya, kultur company, kerjasama tim. Bagaimana pencapaian ya, kita lihat pemenuhannya ya, customer service. Prinsip dari quality management itu kan adalah ada 7 di awal-awal kan sudah dijelaskan. Customer focus, leadership, engagement of people, orang harus ikut semuanya. Ada proses approach, ada improvement, perbaikan, evidence based decision making. Jadi pengambilan keputusan tapi berdasarkan bukti kan, data kan gitu. Relationship management ini semuanya harus terpenuhi. Nah, untuk membuat itu ada, untuk perbaikan terus-menerus itu ada namanya 7 quality tool, Gaussian diagram, flowchart, check sheet, histogram, Pareto, control chart, scatter. Ini ada nanti di mata kuliah tersendiri, yaitu di mata kuliah pengendalian mutu ya. 7 basic tool ini untuk contohnya ini yang root cause analysis ini, Gaussian diagram atau diagram tulang ikan ini ya. Cost of quality apa, operational cost yang ini bisa menjadi customernya dan sebagainya. Kemudian teknik ya,
ada GMP, ISO, Food Safety, ya, FSSC, Kaizen, Lean Manufacturing, Six Sigma, TKM, Total Quality Management. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini.